Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para penuntut ilmu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatus sihah, nikmatul waqt, dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul qudrah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjanjikan keutamaan-keutamaan di dalam ibadah yang sangat agung ini. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya banyak memberikan perintah dan menganjurkan serta mengabarkan kepada kita tentang pahala ibadah yang sangat agung ini, yaitu ibadah thalabul ilmi. Karena sesungguhnya thalabul ilmi ini adalah merupakan wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Enggak mungkin seseorang itu bisa beribadah ibadah yang lain kalau seseorang di dalam menuntut ilmunya lemah. Orang mau beribadah salat butuh ilmu. Orang mau beribadah kurban butuh ilmu. Orang mau beribadah umrah dan haji butuh ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa'lam, kata Allah Subhanahu wa taala. Berilmulah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan antara persaksian Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat pun bersaksi dan orang-orang yang berilmu bersaksi. Kalau orang-orang yang berilmu ini digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyaksikan sesuatu yang paling besar, menunjukkan bahwasanya pembawa ilmu itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau seandainya antum, mungkin orang-orang yang sekarang lagi rame di media sosial kayak kemarin itu kan, mungkin Formula E gitu kan, Pak Anies gitu kan. Kalau seandainya nama antum diundang, dibarengkan sama Pak Anies untuk menonton, mempersaksikan Formula E, undangan khusus gitu kan.
pasti, mantap sekali kita, gitu kan? Tapi ini jauh lebih besar dari itu. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan untuk mempersaksikan sesuatu yang paling besar. Yaitu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka menuntut ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang sangat besar, yang sepatutnya bagi seorang hamba untuk mempunyai ijtihad, mempunyai kesungguhan di dalam dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya waktu kita habiskan semuanya untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kecuali sedikit. Apalagi seseorang yang dia tidak mencurahkan waktu, tidak menghabiskan waktunya, tidak bersungguh-sungguh di dalam yang namanya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mau seberapa banyak kita akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang singkat dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas dan begitu banyak mengharuskan kita untuk kita berjuang di dalam perjalanan ini untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam atau Syekh Bakar Abu Zaid, bagaimana seseorang di dalam perjalanan ilmu ini berusaha untuk mencari akrobat torik. Apa itu akrobat torik? Pernah dengar nggak akrobat torik? Belum pernah dengar, Pak? Yaitu jalan yang paling singkat, sesingkat-singkatnya di dalam perjalanan ilmu. Kenapa? Umur kita singkat, ilmunya Allah Subhanahu wa taala banyak. Kita harus tahu di dalam menuntut ilmu mana yang aula, mana yang lebih penting bagi kita, mana yang paling dekat bagi kita untuk kita bisa mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang aqrabut thoriq, jalan yang paling cepat untuk bisa seseorang itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Taksilul usul. Yaitu taksilul usul. Betul-betul membangun sebuah pondasi di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kalau pondasinya kuat, cepat. Tapi kalau pondasinya belum ada, tapi ternyata masih masih mencari sana sini, pondasinya tidak dibenerin, maka akan semakin lama seseorang itu untuk sampai pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat masih Pak Abdul Qadir pas waktu itu ngobrol sama ana di depan. Ustaz, kalau dulu mungkin sudah belajar bahasa Arab kayak gini, mungkin kayak dulu sudah bisa baca kitab, Pak Ustaz. Ya, ana bilang bukan bisa baca kitab lagi, Pak. Jadi Ustaz dan ana masih ingat malam-malam. Nah, itu menunjukkan bahwasanya, dan itu yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang perjalanan seorang menuntut ilmu itu, beliau mengatakan bida'atu bil aham mifal aham. Hendaknya seseorang itu memulai yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Karena itu aqrabut thoriq. Umur kita sedikit, ilmunya Allah banyak, yang harus betul-betul kita pelajari. Nah, beliau menyarankan yaitu apa? Bida'atu bilughatil arabiyyah, yaitu seseorang memulai menuntut ilmunya itu dengan bahasa Arab. Dan seseorang ketika dia mau memulai dengan bahasa Arab, kembali kepada perkataan ulama, man lam yutqinul usul hurimal usul. Kalau usulnya enggak kuat, untuk sampai ke atas juga sulit. Makanya ana sampaikan kan di grup itu, sedikit tapi matang. Yaitu apa? Yaitu jangan terburu-buru, jangan pengen cuma selesai, akan tetapi betul-betul kita apa? Betul-betul kita berusaha untuk memahaminya, hafalannya matang, betul-betul tahu wazan aslinya itu apa, satu persatu hurufnya itu tahu. Kalau kita betul-betul tahu dan matang, cepat. Apalagi ilmu nahwu dan shorof itu kayak tangga. Ilmu nahwu dan shorof itu kayak tangga. Kalau kita gak paham di sini, kemudian kita loncat, jatuh kita. Jadi betul-betul setiap step by step, tangga per tangga itu harus betul-betul
Harus betul-betul paham. Karena apa? Nanti kalau sudah berada di tangga atas, otomatis kita bukan balik lagi. Akan balik ke bawah. Yang bawah itu akan terus kita tarik sampai atas. Kita sampai tasrif saja, kayak contohnya irtahala, kemudian contohnya intolako contohnya kan, itu wazannya infaala gitu kan. Itu harus antum balikkan lagi ke depan. Apa? Wazan aslinya apa? Kemudian apa lagi? Fawaidnya apa? Ya kan? Nah, itu kan berarti kan yang depan-depan juga harus betul-betul diikat. Jangan lepas, gitu loh. Jangan lepas, karena seperti yang Anda sampaikan tadi, ini kayak tangga. Kayak anak tangga. Yang bawah ketika antum sudah lewati, itu jangan sampai lepas. Harus betul-betul terus antum bawa sampai atas. Karena akan terus berkaitan. Sampai antum mau belajar, mau qatrun nada, antum mau belajar alfiyah, nanti di sana ada salim, ada mudhoaf, ada lafif, ada nakis, semuanya itu akan ada. Tetap pembahasannya akan sama. Nah, usulnya itu ini yang antum pelajari ini. Yang kita pelajari sekarang ini usulnya. Nah, barang siapa yang dia itu itqan fil usul, maka apa? Dia untuk naik ke atas itu nanti cepat, dan dia akan mendapatkan aqrabut thoriq. Dia akan mendapatkan apa? Jalan yang paling cepat. Jalan yang paling cepat. Makanya di dalam menuntut ilmu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang harus betul-betul kita pikirkan. Coba antum sekarang antum pasti punya anak kan? Punya anak, kemudian lihat, dan antum juga bisa menyaksikan bagaimana anak-anak yang mungkin belajar di pondok. Terkadang mereka belajar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Tapi baca kitab, memahami kitab para ulama juga kok belum bisa. Karena apa? Karena nggak pernah punya perhatian di dalam step by stepnya di dalam belajar. Nggak punya perhatian yang khusus di dalam bagaimana sih supaya dia itu supaya akrobat thoriq, supaya dia cepat memahami perkataan ulama. Karena apa? Semuanya pengen didapatkan sekaligus, dirangkul semuanya. Bahasa Arabnya belajar, fikihnya belajar, usulnya belajar, fikihnya belajar, akidahnya belajar, balaghahnya belajar, semuanya mau dipelajari. Akhirnya apa? Gak sampai-sampai. Usulnya gak dapat, puncaknya juga gak dapat. Kenapa? Tadi gak mengikuti nasihatnya para ulama. Kalau para ulama selalu menasihati apa? Kuatkan usulnya. Kuatkan usulnya. Makanya itulah yang disebut dengan termasuk di antara adab seseorang di dalam belajar, yaitu apa? Tadarruj. Tadarruj. Apa itu tadarruj? Apa Pak tadarruj, Pak? Hah? Bertahap. Di dalam belajar itu bertahap. Satu dulu dimungkinkan, pindah lagi, satu dulu, pindah lagi, satu dulu, pindah lagi. Seperti itu. Itulah seseorang itu yang harus betul-betul diperhatikan, dan itulah para ulama dahulu ketika mereka belajar itu seperti itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga duduknya kita, setorannya antum yang namanya bahasa Arab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah. Enggak perlu tergesa-gesa. Ini semua ibadah. Mau antum setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tenang aja. Kalau kita semua niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita dihitung thalabul ilmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama itu antum dihitung jihad fi sabilillah. Dan selama itu antum lagi membangun sebuah perjalanan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya Imam, ilamata, sampai kapan kau belajar dan mengajar itu, sampai kapan?" Minal mihbarah ilal makbarah, gitu kan. Sampai mati, masuk dalam kuburan, selesai baru kita enggak usah belajar lagi. Tapi selama kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar. Gunakan kesempatan waktu itu untuk betul-betul kita belajar. Kesempatan yang sangat langka, kesempatan yang sangat jarang, yaitu apa? Seseorang itu betul-betul mempunyai ihtimam, perhatian untuk dia, perhatian terhadap urusan agamanya. Nah,
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tambahan sulasi mazid biharfain, yaitu tambahan dua huruf. Kalau kemarin kita bahas irtahala mengikuti wazan apa? Ifta'ala, intolako mengikuti wazan infa'ala. Infa'ala. Apa faedahnya? Pak Kris, apa faedahnya? Irtahala sama intolako? Lil mutawa'ah. Nam, apa itu mutawa'ah? Pak Yuwono, apa mutawa'ah artinya Pak Yuwono? Hah? Apa Pak? Untuk apa? Objek. Enggak, salah Pak. Apa Mas Hendra? Mensangatkan. Naam, salah. Ghaliban lil mutawa'ah apa artinya? Mensangatkan pekerjaan. Bukan, salah Pak. Apa Pak Sofyan? Yaitu menjadikan suatu pekerjaan. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke takassaro. Takassaro ini mengikuti wazan apa? Tafa'ala. Tafa'ala. Apa faedahnya tafa'ala ini? Bang Jun? Apa? Tafa'ala apa faedahnya? Ghaliban lil mutawa'ah. Naam. Baik, insyaallah kita mulai takassaro. Apa artinya takassaro? Pak Rudi, apa artinya takassaro Pak Rudi? Kan sudah. Lupa. Pak Sus telah menjadi pecah. Nah, takassaro telah menjadi pecah. Taib takassaro, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Takassaro yatakassaru. Takassuron. Fahuwa mutakassirun wa dzaka mutakassarun. Takassar la tatakassar. Mutakassarun mutakassarun. Ingat ya, harokat di dalam bahasa Arab itu kedudukannya sangat penting. Beda harokat, beda arti. Beda harokat akan menjadi beda arti. Takassaro ya takassaru takassuron. Fahuwa mutakassirun wa dzaka mutakassarun. Takassar la tatakassar. Mutakassarun mutakassarun. Cukup? Takassaro. Takassaro takassaru. Takassarot takassarot takassarota takassarna. Takassarta takassartuma takassartum. Takassarti takassartuma takassartunna. Takassartu takassarna. Ana ulang. Takassaro takassaru. Takassarot takassarota takassarna. Takassarta takassartuma takassartum. Takassarti takassartuma takassartunna. Takassartu takassarna. Yatakassaru yatakassaroni yatakassaruna. Tatakassaru tatakassaroni yatakassarna. Tatakassaru tatakassaroni tatakassaruna. Tatakassarina tatakassaroni tatakassarna. Atakassaru natakassaru. Cukup? Mudhari cukup Bapak-bapak? Hah? Cukup atau ulang? Ulang. Yatakassaru yatakassaroni yatakassaruna. Tatakassaru tatakassaroni yatakassarna. Tatakassaru tatakassaroni tatakassaruna. Tatakassarina tatakassaroni tatakassarna. Atakassaru natakassaru. Kemudian takassuron. Takassuron takassuraini takassurotin. Makasiru.
4. Hampir rata-rata ini semua 4. Makasiru. Takassurun. Takassuroni. Takassuratun. Makasiru. Takassurin, takassuraini, takassuratin. Makasiro. Udah ya? Fahuwa mutakassirun. Mutakassirun, mutakassironi, mutakassiruna. Mutakassiratun, mutakassirotani, mutakassiratun, makasiru. Mutakassiron, mutakassiroini, mutakassirina, mutakassirotan, mutakassirotaini, mutakassirotin, makasiro. Mutakassirin, mutakassiroini, mutakassirina, mutakassirotin, mutakassirotaini, mutakassirotin, makasiro. Wadaka mutakassa. Nah, tadi si, sekarang sa. Wadaka mutakassarun. Mutakassarun, mutakassaroi, mutakassarun, mutakassaroni, mutakassaruna. Mutakassaratun, mutakassaratun, mutakassarotani, mutakassaratun, makasiru. Mutakassaron, mutakassaroini, mutakassarina, mutakassarotan, mutakassarotaini, mutakassarotin, makasiru. Makasiro. Mutakassarin, mutakassaroini, mutakassarina, mutakassarotin, mutakassarotaini, mutakassarotin, makasiro. Mudah kan? Gampang. Isim fa'il, isim maf'ul, bedanya cuma si dan sa. Sisa. Kemudian takassar. Takassar. Takassar, takassaro, takassaru, takassari, takassaro, takassarna. Takassaronna, takassaroni, takassarunna, takassarinna, takassaroni, takassarnani, takassaron, takassarun, takassarin. Wah, ini insyaallah mudah semua ini. Kemudian la tatakassar, la tatakassaro, la tatakassaru, la tatakassari, la tatakassaro, la tatakassarna, la tatakassaronna, la tatakassaroni, la tatakassarunna, la tatakassarinna, la tatakassaroni, la tatakassarnani, la tatakassaron, la tatakassarun, la tatakassarin. Cuma ya itu seperti yang Anda sampaikan, harus sering-sering latihan supaya tata, soalnya banyak tata gitu. Kemudian isim zaman dan sama makannya yaitu mutakassarun, 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 mutakassaroni, makasiru, mutakassaratun, mutakassarotani, mutakassaratun, mutakassaron, mutakassaroini, makasiro, mutakassaro tan, mutakassarotaini, mutakassarotin, mutakassarin, mutakassaroini, makasiro, mutakassarotin, mutakassarotaini, mutakassarotin. Insyaallah kalau yang depannya sudah tahu, insyaallah isim zaman makan ngikut. Takassaro majhulnya jadi apa, Mas? Hah? Bentar. Apa, Mas? Takassaro jadi? Iya, terus? Ya, tukassiro. Takassaro jadi tukassiro. Tukassiro, tukassiro, tukassiru. Tukassirat, tukassirota, tukassirna. Tukassirta, tukassirtuma, tukassirtum, tukassirti, tukassirtuma, tukassirtunna, tukassirtu, tukassirna. Ya takassaru jadi apa, Pak Kris? Yutakassaru. Kalau fi'il mudhari itu di dhammah akhirnya. Yutakassaru. Yutakassaru, yutakassaroni, yutakassaruna, tutakassaru, tutakassaroni, yutakassarna. Tutakassaru, tutakassaroni, tutakassaruna, tutakassarina, tutakassaroni, tutakassarna, utakassaru, nutakassaru. Gitu ya. Insyaallah mudah.
Mudah Bapak-bapak? Insyaallah biiznillah. Jadi cukup satu dulu. Aslinya anak mau nambah 2, tapi ternyata yang kemarin 2 anak kira bisa cepat, ternyata masih belum bisa. Anak ajak ngebut. Jadi kembali ke program awal. Ternyata memang gak bisa dipungkiri umur. Jadi harus ngerem saya. Oh iya, kalau semuanya banyak dosa. Benar, insyaallah. Iya. Iya, yang penting tetap mau belajar sampai kita masuk kuburan. Kalau enggak saya duluan masuk kuburan, ya antum-antum masuk kuburan dulu. Gitu. Karena program kita ini bukan program setahun 2 tahun. Karena mulai dulu saya enggak pernah memprogramkan kita setahun 2 tahun selesai. Program kita sampai mati. Jadi gitu. Jadi bukan berarti terus antum selesai itu kemudian selesai belajar, enggak. Antum banyak masih yang antum harus pelajari. Masih banyak kitab-kitab yang belum dipelajari. Jadi tenang saja, enggak usah mikir kapan selesai. Selesainya kapan? Nanti kalau sudah ketemu sama Allah baru selesai insyaallah. Baik, insyaallah kita cukupkan kalau sampai situ dulu. Mungkin semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.